kita membuat pola dasar bagian badan dan bagian lengan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembangkan pola tersebut menjadi pola pakaian ya. Untuk pertama mungkin kita buat dulu untuk pola kemeja ya seperti ini. Ini adalah pola dasar yang sudah dibuat. Ini bagian badan, ini bagian lengan. Untuk awal akan kita kembangkan menjadi pola kemeja. Untuk pola kemeja lengan pendek sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya. Kita hanya perlu menambahkan untuk bagian turun pundak nanti di sini, kerungan, nanti kita akan buat kerah. Terus untuk bagian belakang akan kita naikkan. Mungkin itu saja ya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Kita mulai dari bagian depan, kita perbesar sedikit ya, kita perkecil sedikit. Oke, saya kira cukup. Kita mulai dari menurunkan bagian pundak ini ya. Dari A7 A11 ini udah turun 3 cm. Kita buat garis lurus dari A11 ke A10. Oke, untuk turun pundaknya. Selanjutnya untuk bagian depan kita akan menambahkan untuk tempat kancing ya. Kita buat untuk tempat kancing. Untuk kancing biasanya ditambah 1,5, ditambah lagi untuk lipatan 3 cm ya. Jadi totalnya kita perlu menambah 4,5 cm. Kita salin dulu ini. Kita terapkan. Kita klik OK. Terus pada bagian bawah sama, kita buat garis lurus dulu, sejar dengan yang di atas ya. 4,5 tadi ya, 1,5 ditambah 3 cm. Oke, kemudian kita buat untuk titik 1,5-nya. Kemudian di bawah sama, kita buat titik untuk 1,5. Oke, selanjutnya kita buat garis bantu untuk lipatan dari titik A21 ke A.22. Kita buat garis bantu ya untuk tanda lipatan. Kita gunakan garis putus-putus. Selanjutnya dari A19 ke A20 kita buat garis lurus sebagai batas lipatan.
Selanjutnya dari A19 ini kita naikkan 1 cm. Kemudian kita buat lengkung di sini, pakai untuk menyesuaikan dengan ini kerung lehernya. Cukup. Ini untuk bagian depan udah cukup. Dilanjutkan ke bagian belakang. Untuk bagian belakang dari titik A16 ini kita buat garis lurus ke atas 90 derajat 3 cm. Begitupun di titik A14 ini kita naikkan 3 cm. Sama membentuk 90 derajat. Selanjutnya kita buat garis lurus dari titik A24 ke A25. Kemudian dari A1 kita turunkan 0,5. Selanjutnya kita buat untuk kerung leher bagian belakang. Dari A25 ke A26 ya. A26 kita sesuaikan lengkungannya. A26 ya, cukup untuk pola bagian belakang hanya seperti ini. Kita lanjutkan ke pola lengannya. Untuk pola lengan kita gunakan lengkung untuk B7 ke B19. Kita ulang. Begitupun dari B20 ke B8 sama, kita buat lengkung. Itu saja cukup untuk pola lengannya. Oh, ditambah untuk lipatan bawah, belum kita tambah untuk lipatan bawah. Untuk lipatan bawah dari B19 kita turunkan 3 cm atau 4 cm mungkin ya. Kita kasih 4 cm, jadi 3 cm biasanya 3 cm saja, atau 2,5 juga bisa. Kita pakai 3 cm saja ya untuk lipatan bagian bawah.
3 cm. Begitupun di titik B20 kita turunkan 3 cm. Selanjutnya dari B21 kita keluarkan 0,5 cm, kita keluarkan 0,5 cm. Begitupun di titik B22 kita keluarkan 0,5 cm. Selanjutnya B23 dan B19 kita sambung. B24 B20 juga kita sambung. B23 dan B24 kita sambung juga. Ya, sudah cukup. Jadi untuk pola bagian badan, pola bagian depan sudah selesai, pola bagian belakang sudah selesai, dilanjutkan pola lengan sudah selesai. Maka kita lanjutkan untuk membuat kerah ya. Kita buat pola baru, pola kerah. Oke. Untuk pola kerah terdapat beberapa tipe ya, beberapa model. Tapi untuk yang dasar kita bisa menggunakan yang paling sederhana dulu ya. Langsung saja kita mulai dari titik C, kita buat garis lurus seperti biasa mendatar. Ini adalah untuk lingkar kerahnya. Untuk lingkar kerah kita bisa menggunakan rumus punggung kita bagi 2, dilanjutkan dengan punggung kita bagi 2 dikurangi bahu, dikalikan 6 adalah rumus ya, 6. Kita klik OK. Sudutnya kita buat 0 derajat seperti biasa, kita terapkan, kita klik OK. Kita sesuaikan dulu. Nah, selanjutnya dari titik C ke C1 ini kita bagi 2. Oke. Kita buat untuk bagian daun kerahnya dulu ya.
kita buat daun kerahnya dulu. Jadi dari titik C ini kita turunkan 6 cm. Sebetulnya bisa selera ya, bisa 6, bisa 7, tergantung model, tapi untuk standar kita gunakan 6 cm dulu. Dilanjutkan dari C1 sama, kita turunkan 6 cm. cm. C3 dan C4 kita hubungkan. C3 dan C4 sama, kita bagi 2. Selanjutnya dari C3 ke C5 kita masukkan 2,5 cm. C4 C5 sama, kita masukkan 2,5 cm. Dari C1 kita masukkan 1 cm. Dari titik C sama, kita masukkan 1 cm. Oke, selanjutnya dari C5 kita naikkan 0,5. Kita naikkan 0,5 saja. Ini model yang paling sederhana ya. Dilanjutkan C2 kita turunkan 2,5. Oke, selanjutnya kita hubungkan C6 dan C9, begitupun C7 dengan C8. C7 dan C8 kita hubungkan juga. Selanjutnya kita buat lengkung di sini. Sampai titik ini menyentuh titik C11. Oke, begitupun dengan C6, C7 kita buat lengkung juga. Bagian tengah kita temukan dengan titik C berapa nih? C10. Ya. Ya, untuk bagian daun kerahnya udah selesai. Tinggal kita lanjutkan membuat untuk
kaki kerahnya. Kita perhalus. Oke. Untuk kaki kerah dilanjutkan untuk membuat bagian kaki kerahnya ya. Kita mulai dari titik C, kita turunkan sama 6 cm juga. Kita turunkan 6 cm. C4 sama, kita turunkan 6 cm. Kita terapkan, kita klik OK, kita hubungkan. Kita cek dulu ada kesalahan. C4 6 cm harusnya, bukan 4 cm ya. Kita hubungkan C12 dan C13. Selanjutnya C12 C13 kita bagi 2 juga. Oke, dilanjutkan dari C3 ke C12 kita bagi 2. Begitupun C4 dan C13 kita bagi 2 juga. Kita hubungkan C15 dan C16. Selanjutnya dari C12 ke C14 kita bagi 3. C12 C14 kita bagi 3. Begitupun C13 ke C14 kita bagi 3. Untuk C15 kita hubungkan ke C17. Ini hanya untuk garis bantu ya. Terus sama C18 kita hubungkan ke C16. C15 ke C16 kita bagi 2 juga. Selanjutnya C16 C19 kita bagi 3 juga, sejajar dengan yang di bawah ya. Begitupun C15 kita bagi 3 juga, sejajar dengan yang di bawah. Dilanjutkan dengan menghubungkan C3 ke C21. Kita gunakan garis bantu saja. C4 juga kita hubungkan ke C20 menggunakan garis bantu aja ya. Sebagai catatan ya, bahwa untuk kerah, untuk lebar kaki kerah harus lebih kecil
kecil atau sama dengan lebar daun kerah bagian tengah ya, khusus yang bagian tengah, bagian ini itu harus lebih kecil atau setidaknya sama dengan kaki kerahnya ya. Itu hanya catatan saja, tapi bisa menyesuaikan model nantinya ya. Ini untuk yang dasar, dahulu. Kita lanjutkan lagi. Dari selanjutnya dari C3 ke C21 kita bagi 4, hanya sebagai bantuan saja ya, titik bantu. Begitupun dari C4 ke C20 kita bagi 4 juga. Selanjutnya kita akan membuat lengkung di sini, membentuk kerah, membentuk kaki kerah maksudnya. Begitupun untuk bagian bawah sini, kita akan bentuk kaki kerahnya menggunakan lengkung. Kita pertemukan, perhalus. Mengacu pada titik C17 ya. Selanjutnya sama dari C16 ke C14 kita buat lengkung juga. Oke, setelah bagian bawah terbentuk, kita lanjutkan untuk bagian atas, bagian kaki kerah bagian atas. Kita akan mulai dari titik C22 ini, kita turunkan 0,5. Kita turunkan 0,5. Begitupun di C23 kita turunkan 0,5. Ditemukan titik C25, maka kita hubungkan dari C25 ini, kita buat lengkung ke C19. Dari C25 kita hubungkan dengan garis lengkung, kita sesuaikan dengan bagian bawahnya ya, kita sesuaikan dengan ini. Begitupun di C24 sama, kita buat lengkung dimulai dari C19 ya. Sama, kita sesuaikan dengan lengkung bawahnya.
Selanjutnya kita hubungkan dari C24 ini ke C15 menggunakan garis. Ya. Dilanjutkan dengan C25 ini kita hubungkan ke C16 menggunakan garis. Untuk pola kerah dan daun kerah dan kaki kerah sudah selesai. Untuk kaki kerah bagian ini mungkin bisa beberapa model ya, ada yang menggunakan model lengkung, ada yang menggunakan model lurus seperti ini, bahkan ada yang menggunakan untuk secara mudahnya dia tidak naik gini, cuman lurus di sini, dia lebih tegak. Kerahnya bisa dikembangkan ya sesuai modelnya. Oke, untuk pola kerah memang ada beberapa macam, jadi sebagai acuan saja bahwa untuk pola kerah untuk lengkung ini, bagian ini semakin lengkung maka dia akan semakin rebah kerahnya, semakin lurus dia akan semakin tegak kerahnya. Untuk model kerah tegak dia biasanya lurus, tidak dilengkung, menggunakan lengkung seperti ini. Untuk lengkung pun dia agak ada beberapa perbedaan ya, jadi mengikuti model yang diinginkan ya. Ada yang menaikkan hanya sampai 2 cm, mungkin dia nggak ingin terlalu rebah untuk laki-laki ya. Ada yang menaikkan sampai 3,5 cm, dia agak rebah, lebih rebah lagi. Cuman untuk awal, standar awal mungkin bisa menggunakan acuan yang sudah dibuat ini. Jadi dengan acuan seperti ini selanjutnya bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan lagi sesuai model yang ingin dibuat. Oke, saya kira cukup untuk untuk pengembangan dari pola dasar ke pola kemeja. Nah, kita lihat udah lengkap ya. Jadi ini ada pola kemeja, pola bagian badan depan, bagian badan belakang, lengan, untuk kerah. Mungkin untuk sebagai tambahan variasi mungkin bisa ditambahkan untuk pola saku di sini, untuk pola saku samping juga bisa disesuaikan dengan model yang diinginkan. Cuma untuk secara garis besarnya ya seperti ini. Komponennya hanya bagian lengan, bagian kerah, dan bagian badan. Oke, saya kira cukup untuk pengembangan pola dasar menjadi pola kemeja. Mungkin di lain waktu akan dilanjutkan dengan pengembangan pola dasar untuk dijadikan model pakaian yang lain. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.